Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah. Dear students, welcome back again. Selamat datang di semester genap. Dalam pelajaran bahasa Inggris, kita melanjutkan di chapter 6. Seperti yang tertera di layar, chapter 6 menyinggung tentang simple present tense. Karena nanti kedepannya kita akan membuat teks deskriptif singkat. Dan kalimat yang menyusun teks deskripsi tersebut adalah simple present tense diantaranya. Oke. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita, let's open our program by reciting Bismillah together. Bismillahirrahmanirrahim. Formula, rumus, or pattern, pola yang menyusun simple present tense itu sederhana ya. Kalimat positif subject plus verb 1 is plus object. Kalimat negatif subject ada auxiliary do atau does, not jangan lupa, lalu verb 1, tidak ada s atau is, plus objek kalau membutuhkan objek. Untuk kalimat interrogatif, rumus yang dipakai adalah auxiliary dulu baru subjek, do atau does plus subjek plus verb 1 plus objek. Di example, contohnya subjek kita ada I, verb 1 kita memakai it. It ini bisa membutuhkan objek ataupun tidak. Saya makan nasi, I eat rice. Bagaimana kalau I-nya kita ganti sama he? Untuk orang ketiga tunggal, he, she, atau it, atau nama orang, kata kerja saja satunya ditambah s. Di sini contohnya he eats rice atau she eats rice. Ahmad eats rice. Lanjut ke kalimat negatif. I do not eat. I don't eat. Kalau he doesn't eat. She does not eat. Untuk kalimat interrogatif, kita auxiliary yang didulukan, do atau does. Do I eat? Kalau he, does he eat? Jangan lupa, setelah menggunakan auxiliary does untuk he, she, it atau orang ketiga tunggal, it-nya jangan menggunakan s lagi di kalimat interrogatif. Oke, contoh yang kedua. Minum. He drinks water. Negatifnya he does not drinks water. Oke, salah. He doesn't drink water. Yang kalimat interrogatifnya does he drink water. Di sini perhatikan untuk pronoun kata ganti I, you, Dewi itu menggunakan bare infinitive atau kata kerja pertama murni tanpa ada embel-embel atau tambahan s atau es. Untuk orang ketiga tunggal, he,
she, it atau nama orang, verb satunya di kalimat positif jangan lupa kita tambahkan s atau es. He doesn't drink water. He drinks water. Yang tadi kita bahas di slide sebelumnya itu rumus untuk simple present dengan kalimat verbal. Yang sekarang rumus atau pola dalam bentuk kalimat nominal. Oke, sebelumnya apa itu verbal dan apa itu nominal? Verbal adalah kata atau kalimat yang kata kerjanya menunjukkan aktivitas, verb, nyata, seperti eat, drink tadi, ada kegiatannya kan. Nah, untuk nominal kata kerjanya diganti sama to be. Di sini tidak menunjukkan aktivitas. Oke, langsung saja. Untuk rumus yang pertama, kalimat positif. Di sini ada subjek, ada to be. To be di simple present cuma ada 3. Is, am, atau are. Ditambah complementary atau pelengkap. Udah tahu? Is itu? Ya. Is ini untuk kata ganti orang ketiga tunggal. He, she, it atau nama orang satu ya. Contoh kalimat positif nominal. I am diligent. I itu to be-nya adalah am, bukan are. Jadi I am diligent. Saya rajin. Bagaimana mengartikan to be di sini? Tidak usah diartikan. Kalimat negatifnya ada subjek, to be, is, am, are. Jangan lupa not. Lalu pelengkap. Kita lanjut. Contohnya I am not diligent. Saya tidak rajin. I'm not, kita artikan tidak. Untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, to be dulu, baru subjek, lalu pelengkap. Am I diligent? Kita artikan, apakah saya rajin? Oke. Untuk complementary atau pelengkap itu ada berapa? Yang pertama biasanya diisi oleh kata sifat atau adjektif. Contohnya good, diligent adjektif, handsome, beautiful, kind baik hati, bad jelek, jelek juga. Itulah kata sifat yang mensifati benda ya. Pelengkap selanjutnya biasanya ada adverb atau kata keterangan dalam bahasa Indonesianya. Kata keterangan sebenarnya dibagi menjadi 3. Kata keterangan tempat. Contohnya in the class, in the hospital, in the office. Kata keterangan waktu. Today, tomorrow, yes, yesterday, at night. Kata keterangan cara yang 3. Dengan cara. Contohnya slowly dengan lambat, quickly dengan cepat, on foot dengan berjalan kaki, by bus dengan bus, by car dengan mobil. Itu adverb. Pelengkap selanjutnya adalah biasanya diisi dengan pronoun atau kata ganti lagi. Kita telah menghafal macam-macam pronoun ya.
pronoun di posisi subjek, ada pronoun di posisi objek. I, posisi objeknya menjadi me, kepemilikannya jadi my, posesif adjektif. Kalau posesifnya menjadi mine. Kalau refleksifnya jadi myself. Itu semua adalah pronoun atau kata ganti. Contoh, kita yang tadi udah contoh menggunakan adjektif. I am diligent, I am not diligent, am I diligent. Sekarang kita kalimat simple present nominal komplementarinya menggunakan adverb. Contoh, dia berada di rumah sakit. He is in the hospital. He is in the hospital. Dia tidak berada di rumah sakit. He is not in the hospital. Apakah dia berada di rumah sakit? Is he in the hospital? Gitu. Untuk contoh kalimat nominal simple present pelengkapnya menggunakan pronoun, kita lihat di sini di layar. She is his mother. Dia adalah ibunya. To be di sini kita artikan adalah dia bukanlah ibunya. She is not his mother. Apakah dia ibunya? Is she his mother? Oke. Selanjutnya adalah tentang fungsi dari simple present tense atau kegunaan, the usage of simple present tense. Kita ambil yang paling inti, yaitu ada dua. To express habitual action atau mengungkapkan kegiatan yang rutin, habit, kebiasaan. Contohnya kebiasaan kita dari bangun tidur sampai mau tidur lagi ya. Contoh, I always wake up early. Saya selalu bangun pagi-pagi. She does aerobics every day. Dia selalu melakukan senam setiap hari. We usually don't sleep late. Kami biasanya tidak tidur larut malam. Itu kebiasaan kita yang dilakukan berulang-ulang. Bangun tidur, melakukan olahraga, atau mau tidur lagi. Fungsi yang kedua, the second usage of simple present adalah to express general truth atau untuk mengungkapkan kebenaran umum atau fakta yang kita ketahui. For the example, the sun rises from the east. Matahari terbit dari timur. And the sun sets in the west. Dan matahari terbenam di ufuk sebelah barat. Rise-nya kita tambah s karena the sun ada tunggal. Set-nya kita tambah s jadi s. A week has 7 days. Dalam sepekan mempunyai 7 hari. Di sini asal kata mempunyai adalah have. Karena a week itu adalah tunggal, jadi have-nya kita ganti menjadi has. Ingat, bukan has. Salah ya, tapi has. A week has 7 days. Contoh yang selanjutnya, an earth goes around the sun. Fakta yang kita ketahui bahwa bumi mengelilingi matahari, bukan sebaliknya ya. Jadi bumi, an earth, sebuah bumi pergi mengelilingi matahari. Goes, nah go-nya kita tambah es. Mengelilingi matahari. Finally, we step the last slide. Now we discuss about adverb of frequency. Kita akan berdiskusi tentang kata keterangan frekuensi.
Simple present tense itu fungsi pertamanya dan utamanya adalah untuk habitual action, to express habitual action, untuk mengungkapkan kegiatan yang berulang-ulang, rutinitas. Yang namanya rutinitas itu ada frekuensi, dimulai dari 100% sampai 0%. Dari always, usually, normally, generally, often, sometimes, occasionally, seldom, rarely, hardly ever, never. Always 100%, usually 90%, normally 80%, generally 70%, often 60%, sometimes 50%, occasionally 40%, seldom 30%, rarely 20%, hardly ever cuma 10%, never 0%. Langsung aja ya. Contoh dalam sebuah kalimat simple present kita menggunakan frekuensi. Ingat penempatan adverb of frekuensi hanya diletakkan setelah subjek. I always go to school. Saya selalu pergi ke sekolah. Tidak pernah tidak pergi. Jadi 100% pergi. You usually wake up early. Kamu biasanya bangun pagi-pagi. Di sini 90%. They normally play football in the afternoon. Mereka biasanya bermain bola di sore hari. 80%. Jadi 80% permainan bola mereka itu dilakukan di sore hari. We generally go to bed at 9 p.m. Kami umumnya pergi tidur pada jam 9 p.m. Karena kan di pondok misalkan diharuskan untuk tidur pada pukul 9. 60% often, he often leaves the class lately. Dia sering meninggalkan kelas. Meskipun kita diartikan sering, tapi di sini cuma 60%. Seperti kadang-kadang, sometimes cuma 50% ya. Dia sering meninggalkan kelas telat, belakangan. She sometimes stay in the class to do tasks. Dia kadang-kadang tinggal di kelas untuk mengerjakan tugas. Misalkan dalam sepekan 6 hari perempuan ini tinggal di kelas itu 3 hari. Kadang tinggal, kadang enggak. Jadi setengah-setengah, 50%. Ahmad occasionally goes jogging. Aisyah seldom goes swimming. Aisyah jarang pergi berenang. Cuma 30%. Ahmad and Aisyah rarely do sport. Ahmad dan Aisyah jarang melakukan olahraga. Jarangnya cuma 20%. Nah ini I hardly ever climb the mountain. Ini si penulis ini di usianya yang lebih dari 30 tahun, dia cuma 1 kali seumur hidupnya untuk memanjat gunung. Jadi hardly ever, pernah, jarang banget lah, nggak menjadi rutinitas naik gunung itu. I hardly ever climb the mountain. Yang paling frekuensi 0% adalah never. We match. Kita tidak pernah memenangkan pertandingan. Oke, student, kalian perhatikan dan baca kembali adverb of frekuensi ini. Mudah-mudahan terngiang-ngiang dari presentasi keseringan dilakukan dari 100% sampai 0% ini. That's all our meeting today.
Let's close our program by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin.